Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari masih materi terkait dengan kedaulatan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Secara spesifik, kita hari ini akan membahas subjudul dengan tema dinamika kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bagaimana kedaulatan atau bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan sekarang ini di era reformasi. Seperti apa perkembangan demokrasi tersebut? Mari sama-sama kita simak dan saksikan video berikut. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan sekarang. Demokrasi secara umum yaitu bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui wakil-wakilnya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Definisi tersebut yang kini kita gunakan dalam menjalankan demokrasi di Indonesia. Sejak merdeka tahun 1945, Indonesia telah beberapa kali mengganti model demokrasinya. Secara umum, periode demokrasi dapat dibagi menjadi 4, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila atau Orde Baru, dan demokrasi transisi atau reformasi. Pembahasan pertama yaitu demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai 1959. Masa ini merupakan pertama kalinya Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer atau yang biasa disebut dengan demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal membawa dampak yang cukup besar di Indonesia karena mempengaruhi keadaan, situasi, dan kondisi politik pada saat itu. Masa ini juga merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 pada 16 Oktober 1945. Karakteristik demokrasi parlementer. Yang pertama, sistem multipartai. Parlemen terdiri dari wakil-wakil partai yang berasal dari beragam aliran atau ideologi. Ada partai Islam, partai nasionalis, dan partai non-Islam. Namun, dominannya politik aliran membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Yang kedua, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Ini menjadi salah satu penyebab gagalnya demokrasi parlementer. Yang ketiga, pengawasan yang ketat dari parlemen. Hal ini menyebabkan akuntabilitas pejabat negara sangat tinggi, instabilitas politik, dan pemberontakan di berbagai daerah. Yang keempat, parlemen memegang kekuasaan politik sangat besar. Dalam sistem ini, presiden bertanggung jawab kepada DPR dan sistem perwakilan menggunakan sistem bikameral yaitu MPR dan DPR. Yang kelima, kabinet pemerintahan koalisi tidak stabil dan kerap berganti. Ini adalah daftar kabinet yang ada di Indonesia selama masa demokrasi parlementer. Yang pertama, Kabinet Natsir dari September 1950 sampai Maret 1951. Kemudian digantikan oleh Kabinet Sukiman mulai dari April 1951 sampai April 1952.
dilanjutkan oleh Kabinet Wilopo mulai dari April 1952 sampai Juni 1953. Kemudian Kabinet Ali Sastroamijoyo mulai dari Juli 1953 sampai Agustus 1955. Dan yang terakhir ada Kabinet Burhanuddin Harahap mulai dari Agustus 1955 sampai dengan Maret 1956. Pembahasan kedua, demokrasi terpimpin mulai dari 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin dimulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran beliau agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan Undang-Undang Sementara 1950 adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun, usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Lalu diadakan voting yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante dengan hasil 269 orang setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan 119 orang tidak setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Masa demokrasi terpimpin dalam banyak hal telah menyimpang dari demokrasi konstitusional, namun lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI, serta unsur sosial politik semakin meluas. Karakteristik demokrasi terpimpin. Yang pertama, sistem kepercayaan melemah. Karena kekuasaan presiden yang semakin besar dan juga peran kontrol DPR gotong royong melemah. Terdapat juga upaya konsolidasi kekuatan politik dengan cara pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional, yaitu wakil buruh, petani, pendeta, ulama, wanita, dan lain-lain. Yang kedua, kewenangan daerah terbatas. Yang ketiga, kebebasan pers dibatasi dan sejumlah media dibredel. Berbeda dengan demokrasi parlemen yang hak berserikat dan berkumpul terjamin dengan jelas. Yang keempat, pemilu tidak terselenggara. Pada saat demokrasi terpimpin ini, kepemimpinan yang dijalankan tidak memperbaiki kemelut ekonomi dan sosial pada masa sebelumnya. Pada akhirnya, Soekarno tersingkir dan kekuasaan yang kemudian digantikan oleh Soeharto. Pembahasan ketiga, demokrasi Pancasila atau Orde Baru sejak 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Era demokrasi Pancasila diawali dengan suatu peristiwa sejarah yang sangat kelam bagi Indonesia, yaitu Gerakan 30 September. Masa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPRS atau MPR. Dalam rangka meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara. Karakteristik demokrasi Pancasila saat Orde Baru. Yang pertama, pada masa ini, Indonesia menggunakan sistem presidensial, sehingga kekuatan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat tinggi. Terjadi birokrasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, serta masih sangat kuat campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik.
Yang kedua, tidak ada pergantian kekuasaan politik. Walaupun pemilu terselenggara teratur setiap 5 tahun, Soeharto tetap berkuasa selama 5 periode pemilu. Yang ketiga, pembatasan peran dan fungsi partai politik. Jumlah parpol pun dibatasi. Yang keempat, kebebasan pers dibatasi dan kerap terjadi pemberedelan media massa. Yang kelima, dominannya peran ABRI. Dalam hal ini, peran militer sangat kuat dengan konsep dui fungsi ABRI. Di akhir Orde Baru, perekonomian kacau, harga BBM dan kebutuhan pokok melambung. Kemudian terjadi demonstrasi massa yang dimotori mahasiswa menuntut reformasi dan mundurnya Soeharto. Soeharto pun akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Pembahasan keempat, demokrasi transisi atau reformasi sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. Era reformasi diawali dengan turunnya Soeharto karena demonstrasi massa yang dimotori mahasiswa pada tahun 1998. Era reformasi sangat berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jika esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka demokrasi tatkala pemilu memang demikian, namun dalam pelaksanaannya, setelah pemilu banyak kebijakan tidak mendasar pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan perkataan lain, model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasar pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik demokrasi transisi saat reformasi. Yang pertama, parlemen terdiri dari banyak partai, yaitu menggunakan sistem multipartai. Yang kedua, pemilu lebih demokratis dan sistem pemilihan langsung dilakukan untuk presiden dan kepala daerah. Lembaga perwakilan kemudian dibagi menjadi DPR dan DPD. Yang ketiga, kebebasan pers lebih baik. Sebagian hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Yang keempat, dibentuknya komisi-komisi independen negara seperti KPK. Yang kelima, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Saat ini Indonesia menggunakan sistem desentralisasi kekuasaan dengan model otonomi daerah. Baik, kita sudah sama-sama menyaksikan tadi video tentang bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia mulai dari masa kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan saat ini, era reformasi. Nah, dari berbagai peristiwa tersebut, dari berbagai demokrasi yang telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, kita mengetahui cukup banyak ya adanya berbagai kelemahan maupun kelebihan dari masing-masing demokrasi tersebut. Namun meski demikian, sebenarnya kunci dari pelaksanaan bagaimana demokrasi tersebut bisa terlaksana dengan baik adalah apabila para pemangku kekuasaan atau para pelaksana pemerintahan tersebut bisa melaksanakan sistem demokrasi secara konsisten. Kuncinya di situ sesungguhnya. Selama ini kenapa bisa demokrasi kita menjadi demokrasi yang tidak baik, menjadi demokrasi yang seolah-olah dikuasai oleh satu pihak tertentu saja, karena memang kekuasaan tersebut dikuasai atau dikooptasi untuk kepentingan kelompoknya ataupun kepentingan dari masyarakat tertentu yang menjadi pendukung atau penyokong dari kekuasaan tersebut. Sehingga dengan demikian, demokrasi yang terjadi akhir demokrasi yang semu. Demokrasi yang secara bahasa atau secara tekstual saja tertulis sebagai negara demokratis, tetapi pada prakteknya jauh dari nilai-nilai demokrasi. Contohnya apa? Sering kita lihat misalnya bahwa salah satu dari ciri negara demokrasi itu adalah menyediakan ruang
adanya perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan. Nah, ini kan sesungguhnya dalam negara yang demokrasi merupakan hal yang biasa. Kenapa? Sebab yang disebut dengan rakyat terdiri atas banyak orang, terdiri atas banyak kepala, terdiri atas banyak pikiran, pasti tidak akan mungkin memiliki pemikiran yang sama. Nah, karena itu, sebuah perbedaan yang terjadi di masyarakat, termasuk perbedaan pandangan dalam politik, merupakan hal yang wajar, hal yang pasti ada, hal yang niscaya dalam sebuah negara demokrasi. Nah, tetapi kemudian kan perbedaan-perbedaan ini dijadikan sebagai senjata untuk menyerang ataupun untuk menghancurkan gitu ya kekuatan dari orang-orang yang dianggap berseberangan dengan para pemegang kekuasaan. Nah, ini problemnya sebenarnya yang dialami oleh bangsa Indonesia. Padahal sesungguhnya apabila masing-masing demokrasi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, ya tentunya bangsa Indonesia akan menuju kepada negara yang lebih baik. Karena itulah dalam sebuah negara merupakan sebuah hal yang wajar dan memang harus adanya struktur lembaga negara yang bisa menunjang jalannya pemerintahan sehingga kemudian terjadi check and balance, terjadi pengawasan, terjadi kontrol terhadap jalannya pemerintahan oleh eksekutif. Sebab kalau tanpa ada koreksi, kalau tanpa ada pengawasan, maka sangat mungkin pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif akan menuju kepada pemerintahan yang cenderung otoriter. Ya. Nah, karena itulah maka kemudian Indonesia juga membuat ataupun setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 banyak membuat atau ada beberapa lembaga-lembaga baru yang terbentuk setelah terjadinya amandemen. Secara spesifik atau secara khusus, lembaga-lembaga yang ada di Indonesia sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tinggi negara. Tentu MPR saat ini di era reformasi berbeda dengan MPR di era Orde Baru, di mana MPR di era Orde Baru merupakan lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan sangat besar. Kenapa? Sebab MPR di era Orde Baru memiliki kewenangan atau hak untuk mengangkat dan juga memberhentikan presiden. Nah, tentu berbeda dengan MPR di era reformasi ini yang statusnya tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara tetapi hanya menjadi lembaga tinggi negara saja. Sama seperti halnya dengan DPR dan lembaga-lembaga lain. Dan fungsinya serta hak dan kewajibannya pun sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, dalam UUD 45 ada lembaga yang disebut dengan presiden sebagai eksekutif. Dan di era reformasi ini, presiden langsung dipilih oleh rakyat lewat sistem yang disebut dengan pemilihan umum. Ya, dan inilah perubahan besar yang terjadi setelah terjadinya amandemen UUD 1945. Lembaga yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dan di era reformasi ini tentunya DPR diberikan kewenangan lebih besar untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Karena memang sudah diatur di dalam UUD 1945 bahwa DPR memiliki beberapa hak, ya, diantaranya adalah hak secara hak untuk melakukan hak untuk legislasi atau membuat undang-undang, hak untuk budgeting, ya, yaitu hak untuk merumuskan anggaran negara dan juga hak untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Sehingga kemudian DPR memainkan peranan penting bagi terwujudnya negara yang demokratis. Yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, ada yang disebut dengan Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap keuangan negara. Ya. Dan cukup banyak rekomendasi dari BPK yang kemudian ternyata memberikan dampak bagi pejabat ataupun kementerian yang melakukan berupaya untuk menyelewengkan uang negara. Ya, jadi BPK inilah yang menjadi pintu awal sebelum masuk kepada KPK untuk penyelidikan lebih lanjutnya. Kemudian yang kelima yang disebut dengan Mahkamah Agung,
Ya, ini lembaga yang memang sejak dahulu sudah ada, yang bertugas untuk mengawasi tentang pelaksanaan hukum di Indonesia. Yang keenam, ada yang disebut dengan lembaga Mahkamah Konstitusi. Nah, ini merupakan lembaga baru yang muncul atau yang dibentuk setelah dilakukannya amandemen. Jadi Mahkamah Konstitusi ini tugasnya adalah selain untuk menyelesaikan sengketa pemilu, juga mereka bertugas untuk mempelajari atau melakukan uji materi terhadap undang-undang. Ya, nah, jadi kalau ada undang-undang yang dianggap bermasalah di Indonesia, maka rakyat Indonesia bisa melakukan judicial review atau uji materi terhadap undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang ketujuh, ada disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah. Ya, ini juga merupakan lembaga baru hasil amandemen dari UUD 1945. Dan fungsi mereka hampir sama dengan DPR, tetapi mereka khusus lebih kepada menangani persoalan-persoalan kedaerahan untuk disampaikan atau dibicarakan di lembaga legislatif di pusat. Jadi bedanya dengan DPR adalah kalau DPR orang-orang terpilih yang dipilih oleh rakyat melalui partai politik, sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPD ini dipilih oleh rakyat mereka secara non partisan atau non partai. Jadi mereka independen. Ya, tetapi tugasnya dan fungsinya hampir sama dengan DPR. Dan yang terakhir ada Komisi Yudisial. Ini juga merupakan lembaga baru yang muncul setelah adanya amandemen UUD 1945. Dan Komisi Yudisial ini tugasnya atau fungsinya adalah untuk mengawasi kinerja para hakim di Indonesia. Yang tentunya diharapkan dengan adanya pengawasan dari Komisi Yudisial ini, para hakim di Indonesia akan lebih betul-betul konsisten dalam menegakkan hukum sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ya. Ini saja materi yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan tema pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada hal-hal yang masih belum dipahami, silakan nanti kalian bisa bertanya langsung kepada Bapak. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.